Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Hidayatullah dengan NIM 123010064. Saya dari kelas 6C program studi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah praktik bisnis pendidikan yang diampu oleh Ibu Dr. Misdah SAG MPD. Saya merasa bersyukur karena dapat menyelesaikan video ini, dan tidak lupa saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Dr. Misdah SAG MPD atas segala ilmu, motivasi dan inspirasi yang telah diberikan selama proses perkuliahan. Pengetahuan dan wawasan yang saya peroleh akan menjadi bekal yang sangat berharga bagi saya di suatu hari nanti. Pada video kali ini terdapat 3 pertanyaan yang akan saya jawab dengan semaksimal mungkin. Pertanyaan yang pertama terkait dengan bisnis pendidikan memiliki karakteristik yang berbeda dengan bisnis pada umumnya. Jika bisnis konvensional berorientasi pada penjualan barang atau jasa, maka bisnis pendidikan berfokus pada penyelenggaraan layanan yang bertujuan membentuk kualitas sumber daya manusia yang dihasilkan tidak hanya berupa keuntungan ekonomi, tapi juga perkembangan pengetahuan, keterampilan, karakter, dan masa depan peserta didik. Oleh karena itu, pengelolaan bisnis pendidikan tidak dapat dilakukan secara terpisah, melainkan membutuhkan dukungan dan kolaborasi dengan berbagai pihak. Dalam konteks tersebut, kemitraan bukan hanya sekadar pelengkap, melainkan menjadi kebutuhan strategis bagi keberlangsungan dan perkembangan lembaga pendidikan. Di sini ada beberapa alasan. Yang pertama yaitu adalah adanya keterbatasan sumber daya yang dimiliki setiap lembaga pendidikan. Tidak ada sekolah yang mampu memenuhi seluruh kebutuhan secara mandiri, baik dalam aspek pendanaan, teknologi, sumber daya manusia, maupun keahlian tertentu. Oleh sebab itu, sekolah perlu menjalin kerjasama dengan pihak yang memiliki kompetensi sesuai dengan kebutuhannya. Sebagai contoh, banyak sekolah menengah atas bekerjasama dengan lembaga bimbingan belajar untuk mempersiapkan peserta didik menghadapi seleksi masuk perguruan tinggi. Nah, melalui kerjasama tersebutlah sekolah dapat memanfaatkan pengalaman, metode pembelajaran, serta sistem pembinaan yang telah dimiliki oleh lembaga bimbingan belajar, tanpa harus mengembangkan seluruh perangkat pembelajaran secara mandiri. Pada saat yang sama, lembaga bimbingan belajar memperoleh akses yang lebih luas kepada calon peserta didik, sehingga jangkauan layanannya semakin meningkat. Keadaan ini menunjukkan bahwa kemitraan tidak hanya membantu mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang tersedia, tapi juga menciptakan efisiensi kerja serta memberikan manfaat yang seimbang bagi kedua belah pihak. Alasan yang kedua adalah perlunya menjaga relevansi pendidikan dengan perkembangan masyarakat. Dunia pendidikan yang selalu mengalami perubahan yang dipengaruhi oleh perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, serta kebutuhan dunia kerja. Apabila sekolah hanya mengandalkan sumber daya internal tanpa menjalin hubungan dengan pihak luar, terdapat kemungkinan materi, layanan, maupun fasilitas yang disediakan tidak lagi sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Salah satu contohnya yang sering dijumpai ialah kerjasama pihak sekolah dengan penerbit buku atau toko perlengkapan sekolah. Nah, melalui kerjasama tersebut, sekolah dapat memastikan bahwa buku, seragam, dan perlengkapan belajar yang digunakan peserta didik telah sesuai dengan kebutuhan pembelajaran. Orang tua juga memperoleh kemudahan karena tidak perlu untuk mencari sendiri perlengkapan yang dibutuhkan. Sedangkan pihak mitra memperoleh pasar yang jelas. Dengan demikian, kemitraan dapat membantu sekolah memberikan layanan yang lebih efektif sekaligus meningkatkan kepuasan orang tua. Dapat disimpulkan
bahwa kemitraan dalam bisnis pendidikan bukan lagi sekadar alternatif yang dapat dipilih atau tidak dipilih, melainkan menjadi kebutuhan strategis yang menentukan kemampuan lembaga pendidikan untuk berkembang, beradaptasi terhadap perubahan, serta mempertahankan daya saingnya di masa depan. Pertanyaan yang kedua terkait dengan keberhasilan praktik bisnis pendidikan di sekolah sangat dipengaruhi oleh kualitas kepemimpinan yang dimiliki oleh kepala sekolah. Kepemimpinan strategis tidak hanya berkaitan dengan kemampuan mengelola administrasi, tetapi juga kemampuan membaca peluang, merancang arah pengembangan sekolah, serta mengambil keputusan yang mampu menjamin keberlangsungan lembaga dalam jangka panjang. Dengan kata lain, semakin baik kualitas kepemimpinan strategis yang dimiliki oleh seorang kepala sekolah, maka semakin besar pula peluang sekolah untuk berkembang secara berkelanjutan. Di sini terdapat dua pengaruh penting bagi kepemimpinan yang strategis terhadap keberhasilan praktik bisnis pendidikan di sekolah. Pengaruh yang pertama terlihat pada kemampuan pemimpin dalam menentukan visi dan arah pengembangan sekolah. Setiap sekolah memerlukan tujuan yang jelas agar seluruh program yang dilaksanakan memiliki arah yang sama. Kepala sekolah yang berpikir strategis mampu menganalisis kebutuhan masyarakat, perubahan kebijakan pendidikan, serta perkembangan teknologi untuk kemudian merumuskan visi yang realistis dan relevan. Sebaliknya, apabila arah pengembangan tidak dirancang dengan baik, berbagai program sekolah cenderung berjalan sendiri-sendiri, sehingga hasil yang dicapai menjadi kurang optimal. Kemudian pengaruh yang kedua berkaitan dengan kemampuan mengambil keputusan yang berorientasi pada kepentingan jangka panjang. Dalam mengembangkan kualitas sekolah, berbagai keputusan penting harus diambil, seperti pembangunan fasilitas, peningkatan kompetensi guru, maupun pembentukan kemitraan yang berbagai pihak. Seluruh keputusan tersebut memerlukan pertimbangan yang matang, karena manfaatnya tidak selalu dapat dirasakan dalam waktu yang singkat. Pemimpin yang memiliki orientasi strategis akan lebih mengutamakan peningkatan mutu dibandingkan keuntungan sesaat, sehingga setiap kebijakan yang diambil mampu memberikan dampak yang positif secara berkelanjutan. Dan pertanyaan yang ketiga terkait dengan saya memiliki ketertarikan yang cukup besar untuk terjun ke dalam bidang bisnis pendidikan. Ketertarikan tersebut tidak hanya didasarkan pada pertimbangan peluang usaha, tetapi juga pada keyakinan bahwa pendidikan merupakan bidang yang memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Melalui bisnis pendidikan, seseorang tidak hanya berorientasi pada pencapaian keuntungan ekonomi, tetapi juga dapat memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan mutu pendidikan dan pengembangan potensi peserta didik. Di sini saya akan memberikan dua alasan pentingnya. Alasan yang pertama berkaitan dengan adanya keseimbangan antara tujuan sosial dan tujuan ekonomi. Pada dasarnya, setiap kegiatan usaha membutuhkan keuntungan agar dapat bertahan dan berkembang. Namun, dalam bisnis pendidikan, keuntungan tersebut berjalan seiring dengan manfaat yang diberikan kepada masyarakat melalui penyediaan layanan pendidikan yang berkualitas. Semakin baik layanan yang diberikan, maka semakin besar pula manfaat yang dirasakan oleh peserta didik, orang tua maupun masyarakat secara luas. Kondisi tersebut menjadikan bisnis pendidikan memiliki nilai yang lebih bermakna, karena keberhasilannya tidak hanya diukur dari aspek finansial, tapi juga dari kontribusinya terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia. Kemudian alasan yang kedua berkaitan dengan kesesuaian antara bidang yang saya pelajari dengan dunia bisnis pendidikan. Sebagai mahasiswa yang mempelajari manajemen pendidikan, kewirausahaan pendidikan, serta praktik bisnis pendidikan, saya memperoleh pemahaman bahwa keberhasilan suatu lembaga pendidikan
tidak hanya ditentukan oleh kualitas pembelajaran, tapi juga oleh kemampuan dalam mengelola organisasi, menyusun strategi pengembangan, membangun kemitraan, mengelola sumber daya secara efektif, serta merancang model bisnis yang berkelanjutan. Melalui pembelajaran praktik bisnis pendidikan, saya juga memahami bagaimana konsep-konsep tersebut diterapkan dalam situasi nyata, sehingga memberikan gambaran mengenai tantangan dan peluang yang dihadapi dalam mengembangkan usaha di bidang pendidikan. Bekal pengetahuan dan pengalaman tersebut semakin memperkuat keyakinan saya untuk terjun ke dalam bisnis pendidikan serta mengembangkan lembaga pendidikan yang mampu memberikan manfaat bagi masyarakat tanpa mengesampingkan kualitas layanan pendidikan. Saya meyakini bahwa minat untuk terjun ke dalam bisnis pendidikan bukanlah sekadar keinginan sesaat, melainkan pilihan yang didasarkan pada pemahaman mengenai potensi di bidang ini. Bekal keilmuan yang saya miliki serta keinginan untuk memberikan kontribusi nyata dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Dengan kesiapan tersebut, saya berharap dapat mengembangkan bisnis pendidikan yang tidak hanya berkelanjutan secara ekonomi, tetapi juga memberikan manfaat yang luas bagi peserta didik, masyarakat, dan dunia pendidikan secara keseluruhan. Demikian video ini saya sajikan. Semoga materi yang disampaikan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik, menambah wawasan, serta memberikan manfaat bagi para penonton. Dan itu juga saya mengharapkan saran dan masukan sebagai bahan perbaikan di masa yang akan datang. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kata-kata hari ini, Bang. Kata-kata. Naung lamanya, naung. Lamanya, naung. Lama. Mel.